Sudah muncul Liana? Sudah, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah fi hadzal liqa' atau al-maqta' ar-rabi' wasilu darsana fi madatin nahwi. Insyaallah pada pertemuan yang keempat ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran Nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah kupas tuntas ya dasar-dasar materi-materi yang perlu kalian tahu tentang ilmu Nahwu. Karena buku ini adalah buku perdana, masih berupa bagan-bagan, tidak terperinci dijelaskan. Namun sebagaimana yang Ustadz katakan, Ustadz ingin mengajak kalian merojaah secara menyeluruh dulu. Nanti bisa Ustadz ketahui materi mana yang kalian tidak kuasai dari materi-materi atau tema-tema seputar ilmu Nahwu. Nah, kemarin kita sudah kupas tuntas pembagian pembagian kalimat, kemudian pembagian fi'il, kemudian isim itu ditinjau dari beberapa sisi, dari jenisnya, dari jumlahnya, dari penyusun akhir hurufnya, kemudian dari perubahan struktur katanya, harokat akhirnya, ya, perubahan harokat akhirnya. Nah, maka kita sampai situ kemarin membahas perubahan isim, ya, berdasarkan harokat akhirnya. Ada yang tetap dan ada yang berubah-berubah. Isim ditinjau dari perubahannya terbagi menjadi dua, ada mu'rab dan mabni. Isim mabni sudah kita bahas kemarin. Alhamdulillah kalian sudah menguasainya dan mengetahui itu domir apa, isim isyarah itu apa, isim mausul itu apa, isim istifham itu apa, kecuali isim syart baru dipelajari. Dan insya Allah nanti kalau ada tema khusus tentang ismu syart akan kita kupas tuntas. Kemudian isim mu'rab ada 9, mufrad, ya, kata yang menunjukkan tunggal, musanna kata yang menunjukkan dua, jam'ul mudzakkaris salim, ya, kata yang menunjukkan lebih dari dua untuk laki-laki, jam'ul muannatsis salim, kata yang menunjukkan lebih dari dua untuk perempuan, jam'ut taksir, jamak yang pecah perubahannya atau tidak beraturan perubahannya. Sebagaimana contoh, imro'atun, perempuan. Imro'atani, nisaun, jamaknya nisaun atau niswah. Nah, itu namanya jamak taksir. Perubahannya itu tidak beraturan, pecah. Tidak sebagaimana jamak muzakkar salim dan muannas salim. Kenapa dikatakan salim di belakangnya itu ya? Jam'ul mudzakkaris salim. Jam'us salim. Ya. Karena karena perubahannya itu selamat. Dia kembali ke bentuk mufrad. Hanya menambah huruf tambahan yang sesuai dengan rumus jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim. Contoh yang jamak muzakkar salim, kalau perubahannya dia selamat. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, bentuk mufradnya tetap nempel. Yang jamak muannas salim, muslimatun, muslimatani, muslimatun. Bentuk mufradnya tetap menempel pada struktur jamaknya. Berbeda dengan jamak taksir. Contoh, al-insanu, al-insanani, an-nas. Perubahannya jauh sekali. Perubahannya jauh sekali. Tabibun, tabibani, atibba. Ya, atibba. Ustadzun, ustadzani, asatid. Ya, perubahannya jauh sekali. Makanya dikatakan jamak taksir. Taksir artinya pecah. Ya. Kemudian asmaul khamsah juga kita sudah singgung kemarin. Asmaul khamsah ada 5 isim khusus. Abun, akhun, hamun, ipar. Hamun artinya ipar. Zu, kepunyaan atau kepemilikan.
fu, mulut. Ya. Kemudian isim mankus. Liana, apa makna isim mankus? Kemarin sudah kita bahas. Masih ingat isim mankus itu apa? Isim yang diakhiri ya lazimah. Isim yang diakhiri ya lazimah. Harokat sebelumnya apa? Kasroh. Mumtaz, barakallahu fiik. Amirah, isim maksur. Nah, Ustaz. Nah, Yang diakhiri alif lazimah sebelumnya fathah. alif lazimah sebelumnya fathah. Afifah, mal farq baina alif lazimah wa ya lazimah? Apa perbedaan alif lazimah sama ya lazimah? Anissa, bisa? Nah, Liana, coba bantu. Apa perbedaan alif layina sama alif lazimah sama ya lazimah? Kalau ya lazimah memiliki titik dan harokat sebelumnya kasrah. Kalau alif lazimah, alif bengkok ya tanpa titik dan harokat sebelumnya fathah. Loh, Ustadz yang terpental. Ntar, Liana. Apa perbedaan alif layina sama ya lazimah? Lazimah? Harokat sebelumnya berharokat kasrah. Kalau alif lazimah Mhm. sebelumnya berharokat fathah. Iya, itu perbedaan yang pertama. Adapun perbedaan yang paling mencolok, kalau alif eh, lazimah, Ya, uh, apa? tanpa titik. Ah, iya, betul. Tanpa titik, ya. Itu alif lazimah tanpa titik. Musa, seperti contohnya Musa. Oke. Pada pertemuan yang keempat ini, insya Allah kita akan masuk ke materi baru seputar i'rabul isim. Kita fokus ke i'rab isim. Setelah kita mengetahui tadi mukaddimah bahwasannya isim terbagi menjadi dua berdasarkan perubahan harokat akhir. Terbagi menjadi dua, ada isim mabni sama isim mu'rab. Dan pembagian-pembagian atau kelompok-kelompok dari isim mabni sudah kalian ketahui, kelompok-kelompok isim mu'rab sudah kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan fokus ke i'rabul ism. Ya, perubahan-perubahan pada isim itu ada apa saja? Yang pertama ada istilah rofa. Jadi kalau kalian diminta terjemahkan nanti ke depan, rofa itu nggak bisa kita terjemahkan. Ya rofa itu kalau kita katakan dia itu selalu selalu doma juga tidak juga ya. Namun untuk pemula nggak apa-apa dijelaskan bahwasannya rofa itu doma ya. Tanda utamanya adalah doma. Ya. I'rabul ism yang pertama adalah rofa. Kemudian dia itu marfu. Ya namanya rofa ya selalu marfu. Dia dirofakan. Dia dirofakan dengan apa?
Nah, tanda rofa itu banyak macam, namun tanda dasarnya adalah dhamma. Nah, biasanya kalau kita mau i'rab, sebutkan dulu kedudukan kata. Misalkan eh, kita sebutkan salah satu kedudukan kata yang rofa. Misalkan fa'il. Fa'ilun, sebutkan dia. Dia itu marfu, nggak mungkin mansub dong. Karena fa'il kan dia termasuk kelompok rofa. Nah, berarti kita pakai marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, apa tanda rofaknya? Nah, ad-dhammah. Nah, itu cara i'rab ya, yang dasar. Nanti kita akan belajar membaca tanpa harokat dan kita belajar i'rab sedikit-sedikit. Nah, itu ya, rofa, marfu, alamat rofaknya apa? Dengan dhamma. Kemudian kedudukan itu sudah kalian jawab. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Kemarin sudah tahu kedudukan kata yang berposisi rofa, ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, dan masih banyak sebenarnya. Masih banyak lagi yang lain. Hanya dasar-dasar dulu. I'rabul isim pada nasab. Nah, nasab ya selalu mansub. Ya, mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Ya, fathah. Nah, kedudukan kata yang berposisi nasab adalah maf'ul bih. Kemudian yang jar, majrur, alamatul jarnya apa? Al-kasroh. Jadi ingat ya, tanda dasar pada semua i'rab itu, ya pada semua i'rab itu yang pertama, rofa itu dengan dhamma, nasab itu dengan fathah, jar itu dengan kasroh. Ya. Kemudian yang berposisi atau berkedudukan jar, i'rab jar, adalah isim-isim yang jatuh setelah huruf jar. Huruf jar, cara simpel menjawabnya, menghafalkannya bi, la, ka, li, an, min, fi, a, la. An, la, ya, an, la. Afan Oke. Ustaz, gambarnya buram. Apa? Gambarnya buram dari tadi Ustaz. Oh, buram. Sudah jelas apa enggak sekarang? Belum, Masih? Ustaz. Oh ya, sebentar. Yang ini jelas? Jelas. Jelas, Ustaz. Ah, oke. Ini jelas ya. Oke. Coba Amirah, ikra'i al-misal, al-misal awal. A- Aisyatu talibatun. Baik. Ma mau ke Aisyah fil jumlah. Mubtada. Nah, a'rib Aisyah. Aisyatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu isim. Isim Isim mufrad. madza? Masya Allah. Nah, setelah kita berhasil mengirob, nah kasih tahu alasan. Karena tidak semua yang marfu dengan doma itu hanya isim mufrad saja. Bisa jamak taksir, bisa jamak muannas salim. Jadi kita sebutkan kedudukan kata atau jenis katanya itu apa. Nah, bisa mufrad, bisa jamak muannas, bisa eh, jamak taksir. Jadi yang marfu dengan doma itu tidak hanya isim mufrad saja. Bagus. Barakallahu fiik. Coba Afifa yuk. Bisa yuk. Tadi sudah dikasih contoh sama Amira. Pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan. Coba. Thalibatun. Kedudukannya apa di jumlah ini? Afifa. Ini ya, Afifa dari tadi nggak ada suara ya. Anissa?
Ya Ustaz. Ya, coba. Apa- ya, tolibatun kedudukannya apa? Sebagai khobar. Khabar, ya. Ta'rif, ta'rif. Talibatu khobar mubtada li'annahu marfu'un bid-dhammah. Marfu'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi Ad-dhammah. ad-dhammah. Li'annahu tolibatun jenis kata apa ini? Mufradkah, musannakah, jamakkah? Mufrad Ustaz. Gitu ya. Ismul mufrad ya. Li'annahu ismul mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik. Liana, Aisyatu. Ma mawqi'u fil jumlah? Mubtada. Masya Allah. Mubtada. Nah. Aisyatu talibatun. Ya, taqra'u Aisyatu. Fa'il. A'rif Aisyah. Aisyatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu ismul mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik. Kitaban, Liana. Aidan, kitaban, ma mawqi' fil jumlah? Kitaban maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Amirah, al-maktabah. Mubasyarah, a'rif. Al-maktabah, al-khabar, كيف خبر في المكتبة؟ المكتبة. al-maktabah, fil mudhafun ilaih. Bukan. Dia kan jatuh setelah huruf jar. Apa yang jatuh setelah huruf jar itu apa namanya? Al-majrur. Ismul majrur. Ismul majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismul mufrad. Ya. Mumtaz. Di sini tidak ada istilah yang taqra'u Aisyatu kitaban fil maktabah, tidak ada istilah mubtada khobar ya. Karena susunan mubtada khobar hanya untuk jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah di i'rab sesuai dengan kata taqra'u. Nanti ada i'rabnya. Taqra'u itu ada i'rabnya, Aisyah ada i'rabnya tersendiri, kitaban ada i'rabnya tersendiri, fi ada i'rabnya tersendiri, al-maktabah ada i'rabnya tersendiri. Namun kalau huruf, karena kita ketahui bahwasannya huruf termasuk mabni ya, tidak berubah, maka nanti i'rabnya seperti ini. Huruf harful jar mabniyun. Nah, tadi kan lawannya ada istilah marfu, mansub, majrur itu untuk yang mu'rab. Adapun yang diisi mabni, nanti dia mabniyun anunya. Untuk dia dimabnikan, dia dibangun atas apa? Mabniyun ala sukun. Kita lihat harokat akhirnya dia mabni dengan apa? Dia tetap dengan apa? Fi kan dia dengan sukun. Tidak ada fiya, fiyu, fiyi kan? Nah, dia tetap fi. Maka dia mabni ala sukun. Liana, misalkan ada isim mabni. Contoh, hadha. Hadha mabni dengan apa? Mabniun ala al-fathah.
Hadza dia mabni ala sukun. Hadza kan sukun. Ya. Hadza ala sukun. Contoh yang lain. Amira, haula'i mabni dengan apa? Mabniun alal kasrah. Nah, mabni alal kasri. Haula'i. Oke. Anissa, kalau huwa, mabni alal apa dia? Mabni alal apa dia? Wa. Apa Ustaz? Huwa, mabni dengan apa? Huwa, mabni dengan apa? Huwa. Ya, lihat harokat akhirnya. Mabniun. Lihat harokat akhirnya. Mabniun al fathah. Masya Allah, mabniun alal fathah. Ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan yang mu'rab sama mabni. Nah, begitu pula dengan kaidah i'rabnya. Nah, ini yang penting. Ini kalau kalian kuasai, inti dari pelajaran nahwu ya ini. Kalau kalian kuasai bagan ini sudah 50% pemahaman ilmu nahwu kalian itu dikatakan sukses ya. Kalau kalian berhasil memahami bagan ini. Apa saja kelompok-kelompok isim mu'rab? Di sini ada beberapa jenis dan sudah kita hafalkan kemarin sampai terakhir al-ismu ghairul munsharif. Nah, sekarang kita masuk yang al-mufrad. Nah, kalau mufrad ketika dia berposisi marfu atau rofa ya. Ketika dia rofa, dia marfu dengan apa? Marfu dengan dhamma. Kataba Muhammadun. Maka Muhammadun marfu dengan dhamma dan dia isim mufrad. Ketika Muhammad berposisi mansub, bagaimana? Dorobtu Muhammadan. Maka dia mansub dan tanda mansubnya adalah dengan fathah. Ini masih dasar. Majrur tadi kita contoh zahabtu ila Muhammadin. Ilallahi marji'ukum. Ilallahi. Lafaz Allah majrur dengan kasroh. Insya Allah Ustaz yakin kalian sudah paham yang dasar. Kemudian kita masuk ke yang al-musanna. Ustaz kasih contoh ke Liana. Liana, a'rib hadhil jumlah. Katabat Aisyatani. Katabat Aisyatani. A'rib Aisyatani. Aisyatani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu ismul musanna. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz jiddan. Nah, nanti ganti posisinya. Cara menyusun kalimat i'rabnya sama. Sebutkan dulu kedudukan kata fa'il. Dia itu fa'il. Bagaimana dia? Dia marfu, mansub atau majrur? Dia itu kalau fa'il kan selalu marfu. Dia kan kelompok rofa. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Alamat rofa masih banyak. Dan kita sudah mengetahui salah satu tanda rofa ada namanya alif. Ini turunannya ini. Kita sudah belajar tanda turunan. Nah, ini ada ilmu sedikit. Jadi semakin panjang i'rab itu semakin keren kita meng-i'rab. Nanti kalian tinggal tambahkan begini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Sudah sampai situ. Ada tambahan supaya kita mengetahui bahwasannya rofa itu dasarnya itu dhamma. Niyabatan anid dhammah. Nah, ganti niyabatan anid dhammah. Niyabatan anid dhammah. Li'annahu ismul musanna atau li'annahu musanna. Tinggal ganti ya. Niyabatan anid dhammah. Supaya kita tahu dasar dari rofa itu dhammah. Supaya kita tidak lupa bahwasanya asal dari tanda rofa itu dhammah. Yang lainnya hanya turunan. Ya.
Mumtaz. Afifah sudah ada suara ini? Kita mau tes kemampuannya. Ada. Kalau tidak ada, kita lompat ke Anissa lagi. Belum ada respon. Menyimak saja kayaknya Afifah. Anissa, siap-siap. Anissa, Jaringan jaringan apa? Nanti bisa dia lihat-lihat di YouTube. Alia. Alia, tanda kalau dia berposisi nasab atau jar. Ustadz kasih contoh yang nasab. Qara'tu al-kitabaini. A'rif al-kitabaini ya Anissa. Al-kitabaini. Alkitabaini mubtada. Mubtada kan selalu berada di awal kata, awal kalimat. Biasanya kalau ada fiil, ada fa'il, pasti membutuhkan objek. Berarti apa kalau objek? Maf'ul, Maf'ul. maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu kelompok apa? Mansub, maf'u atau majrur? Mansub. Mansub. Alamat nasabnya apa? Mansub wa alamatu nasbihi ya. Masya Allah, ya betul. Li'annahu Annahu jam'un mudzakkar salim. bukan jamak muzakkar salim. Al-kitabaini jamak bukan isim musanna dia. Al-kitabaini ya. Isim musanna. Ya, enggak apa-apa. Namanya belajar ya, enggak apa-apa. Salah itu wajar. Bagus. Ya. Amira. Contoh yang majrur ya. Ya Ustaz. Zahabtu ilal maqsafaini. I'rab al-maqsafaini. Al-maqsofa ini majrurun wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah li'annahu musanna. Masya Allah, komplit, kamil. I'raban kamilan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah tuntas ya di musanna ya. Ya, kita sudah tuntas i'rab musanna. Sekarang kita masuk ke jamak muzakkaris salim. Jamak muzakkaris salimu. Siap-siap Liana. Ketika dia berposisi rofa, jamak muzakkar salim. Qatalal muslimuna al-kafirina. I'rab al-muslimuna. al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'ala ad-dhammah 'anid dhammah li'annahu karir Iya, sebut. Ya, betul. Li'annahu karir soal. Karena soal. A'rif al-muslimuna. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Karena dia termasuk jenis kata jamak muzakkar salim. Karena yang marfu dengan wa tidak hanya jamak muzakkar salim, nanti ada asmaul khamsah. Supaya kita bisa membedakan yang marfu dengan wa itu jenis kata yang mana. Apakah dia jamak muzakkar salim atau asmaul khamsah. Jadi bisa kita bedakan pengelompokan katanya itu apa, jenis katanya itu apa. Amirah, al-kafirina. Qatalal muslimun al-kafirina. Al-kafirina.
Al-kafirina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi lahzah Ustaz. Ya, naam. Al-kafirin Ustaz? Naam, al-kafirina. Al-kafirin. Al-kafirina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'a mudzakkar salim. Ya, jam'ul mudzakkar salim. Salim. Jangan ragu ya, li'annahu, karena li'annahu, hunya itu nanti kita akan belajar isim inna sama khobar inna. Li'annahu, hu domir hu itu dia isimnya, ya, jam'u itu sebagai khobar innanya. Makanya dia tetap marfu. Dan nanti kita akan bahas. Belum kita masuk ke isim inna sama khobar inna. Belum kita masuk ke pembahasan kana wa akhwatuha sama inna wa akhwatuha. Insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi gitu bacanya tetap ya. Jangan ragu ya. Li'annahu jam di stop tadi. U-nya bingung mau harokatnya apa. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salimu ya. Oke. Taib lah, Nuasil, Anissa, contoh yang jar ya. Ya Ustaz. Zahaba Muhammadun ilal muslimina. Al-muslimina. A'rib al-muslimina. Al-muslimina majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Masya Allah, barakallahu fiik, Anissa. Sekarang kita masuk ke jam'ul muannatsis salimu. Jam'ul muannatsis salimu. Ya. Jama' muannas salim, rofa'nya dengan dhammah, kasroh, nasobnya dengan kasroh, jarnya dengan kasroh. Anissa lagi kita kasih yang tadi cuma Liana sama Amir aja yang pertama. Coba Anissa ya, Antomma ya. Arif hadhil jumlah ya Anissa. Zahabat al-muslimatu ilal maqsaf. Al-muslimatu. Arif al-muslimatu. Ya Ustaz. Zahabat al-muslimatu ilal maqsaf. Al-muslimatu. Arif al-muslimat. Al-muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Masya Allah, li'annahu jam'ul muannatsis salim. Liana. Sekarang berposisi nasob. Kalau dia nasob, dia tanda i'rabnya adalah kasroh. Ro'aitu as-sayyarati katsirotan. A'rif as-sayyarati. As-sayyarati maf'ulun bih mansubun bil kasrah niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul muannatsis salim. Masya Allah, mumtaz. Kira-kira Liana tahu kenapa si kasirotannya nggak ngikut sama sayyaroti? Kenapa nggak jadi kasirotin? As-sayyaroti kasirotin. Mudhafun ilaih. Bukan. Nggak apa-apa. Amira tahu alasannya? Alasan dia kasih rotin? Ya kenapa nggak kasih rotin? Tadi kan Ustadz buat jumlah. Ro'a itu as-sayyaroti kasih rotan. Nah, kenapa kasih rotan? Karena dia
maf'ulun bih ta'udu ila sayyarat. Ah, ya, bukan maf'ul dia sifat, naat. Bukan Ya, sifat berarti sifat at sifat dari sayyarah. Nah, belum kita pelajari sebenarnya. Nah, kenapa dia kasih rotan? Ini kembali ke pelajaran kita ya. Karena yang satunya jamak muannas salim, yang satunya isim mufrad. Sehingga ketika dia berposisi sama seperti maf'ulnya, maka dia tandanya berbeda walaupun posisinya sama, tapi tandanya berbeda sesuai dengan jenis kata. Yang satunya saya rotin kan tadi jamak muannas salim, makanya dia dengan kasroh. Sedangkan kasirotan ini isim mufrad. Nah, isim mufrad, kalau isim mufrad dia mansub dengan fathah, makanya berbeda. Gitu ya. Oke, tuntas yang jamak muannas salim, insya Allah Ustaz yakin. Nah, dengan kalau dia sebelumnya harful jar, maka dengan kasroh. Sama seperti hukum isi mufrad. Nah, makanya harus kita bisa bedakan ketika kita i'rab, maka kita sebutkan alasannya di akhir. Li'annahu ismul mufrad atau li'annahu jamak muannas salim atau jamak taksir. Nah, yang dengan kasroh itu ada banyak ya. Yang dengan kasroh ada banyak. Ada tiga tanda. Sekarang kita masuk ke jamak taksir. Jamak taksir kita tidak perlu banyak-banyak buang waktu. Jamak taksir sama seperti isim mufrad. Sama seperti isim mufrad. Kemudian, sekarang yang masuk al asmaul khamsah. Anisa, jalasa abu alal kursi. A'rib abu. Jalasa abu alal kursi. Tidak ada suara. Ayo, Liana. Jalasa abu alal kursi. Jalasa Abu Alal fa'ilun. kursi. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu ismul mufrad. Kok ismul mufrad? Li'annahu asma'ul khamsah. Masya Allah, li'annahu asma'ul khamsah. Masya Allah. Amirah, alif ya sekarang ya. Eh, ini. Kotala muslimuna abalahabin. Abalahabin. Aba. Aba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabatan 'anil fathah li'annahu asmaul khamsah. Masya Allah. Li'annahu asma'ul khamsah. Al-alif. Anissa sudah ada? Coba Anissa. Zahaba Muhammadun ila abi. Ya Ustaz, zahaba Muhammadun Ya, ila abi. abihi.
abihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu asma'ul khamsah. Masya Allah, mumtaz. Mumtaz. Sekarang kita masuk ke al-mankus. Ya, al-mankus. Nah, apabila isim mankus berposisi di rofa, maka dia dengan domah muqaddarah. Apa maksudnya domah muqaddarah, Ustaz? Domah muqaddarah itu tersembunyi, domahnya itu tidak nampak. Disebabkan ada penghalang. Disebabkan ada penghalang, ada uzur dia ini. Sehingga dia tidak bisa menampakkan domahnya. Contoh, al-qadi, al-hadi, an-nadi, al-wadi. Jadi tidak bisa ditampakkan domahnya. Padahal domahnya itu ada sebenarnya. Domahnya itu tersembunyi. Tersembunyi di alif, di ya lazimahnya. Di ya lazimahnya. Maka cara i'rabnya nanti, misalkan berposisi mubtada. Ya, kita dari tadi Ustaz kasih contoh yang fa'il terus ya. Al-qadi, al-qadi, qadimun misalkan. Hakimnya telah datang. Qadim. Al-qadi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Gampang, tinggal tambahkan al-muqaddarahnya saja. Ustaz kenapa enggak pakai niabatan? Enggak, karena dia kan sudah memang dhammah. Tidak ada pengganti dia. Dia tidak mengganti siapapun. Dia memang asalnya. Cuma dia kurangnya dia cuma sembunyi aja ini. Dhammahnya nggak bisa nampak ke permukaan. Tidak bisa nampak ke lafaznya. Nah, jadi langsung sebutkan alasannya li'annahu ismul mankus. Oke, sekarang kita contohkan yang fathah. Coba Liana. Nah, kalau fathah dia nampak. Ini coba Liana. Ra'aitul qadiya fil mahkamah. Ra'aitul qadiya fil mahkamati. Al-qadiya. A'rif. Al-qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah niyabatan 'anil fathi li'annahu Gimana? Coba Liana. Ya, niabatan ya nggak bisa. Masa mengganti sesatu jenis? Nggak bisa ya. Fathah ya. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul manqus. Nah, ya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi dia sama seperti hukum isim mufrad, namun perbedaannya cuma ada penghalang. Penghalang yang membuat dhamma sama kasroh tidak nampak. Adapun fathah bisa nampak. Karena orang Arab ya, dia sangat berat mengucapkan dhamma di akhir kalau sebelumnya itu kasroh. Sangat berat ya. Jadi mereka itu paling nggak suka. Makanya orang Arab itu kan suka menyukunkan ketika berbicara. Kalau kita karena requestnya kalian kan mau belajar qawaid. Ya, belajar qawaid itu kan memang harus betul-betul struktur kita berbicara. Apalagi kita kalau sudah belajar qawaid, terus ketika muhadatsah pasti kepikiran ini tepat nggak ucapan saya. Namun kalau kita belajar muhadatsah, hiwar, ya, tidak mikirkan qawaid. Kita ngomong ceplos-ceplos, nggak mikirin harokat. Ya. Namun kalau pelajaran qawaid memang manfaatnya hanya untuk baca kitab. Nanti kalau kalian jadi ustazah, mengisi kajian, nah, itu penting belajar qawaid. Jangan sampai salah membaca. Ya. Kalau sekadar muhadatsah, memang
pelajaran qawaid itu hanya membantu 20% saja. Selebihnya kemauan kalian berbicara sama pemahaman kosakata. Itu sih kalau muhadasah. Kalau pelajaran nahu, sorof itu hanya membantu untuk menyusun saja supaya lebih struktur, supaya lebih rapi, supaya lebih enak didengar. Namun selebihnya inti dari bahasa kan pemahaman. Ketika kalian berbicara lah maza-maza, ya lah maza-maza kalau sesama paham ya namanya bahasa. Namun kalau kalian bicara sama orang Arab bukan dikatakan bahasa, namun ya ngawur. Anta ila sa'ah misalkan. Kamu kejam. Anta ila sa'ah. Kamu kejam. Kalau kalau sesama teman, sesama orang Indonesia ya paham karena bahasanya sendiri. Lanjut, al-maksur ya. Al-maksur semua muqaddarah nih, berat maksur juga. Maksur ini berat. Ya, berat ketika ada harokat fathah sebelumnya. Sebelumnya ya ada alif lazimah. Misalkan musayu, musaya, musayi, susah. Orang Arab nggak suka kayak gitu. Jadi dia muqaddar, tersembunyi. Ya. Berarti contoh ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa. Coba Amira, Arif, Musa. Musa maf'ulun bih marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah li'annahu ismul maqsur. Masya Allah, mumtaz Amira. Anissa, zahaba, zahaba. Inna Musa, usah belum kan kita belajar inna ya, Afwan. Apa ya? Efek siang nih, jadi susah. Apa ya contohnya ya? Oke. Kataballahu Musa ala siyam. Misalkan. Kataballahu Musa ala siyam. Coba Musa, apa i'rabnya? Anissa? Ya, Ustaz. Ya, Musa. Kataballahu Musa. Yang Musa ini, Ya, Musanya. Musa maf'ulun bih Ya, betul. Maf'ulun bih. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah li'annahu ismul maksur. Masya Allah. Li'annahu ismul maksur. Liana. Zahaba Harun ila Musa. Musa majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddarah li'annahu ismul maqsur. Masya Allah. Tuntas. Terakhir, al-ismu ghairul munsharif. Sama hukumnya seperti isim mufrad, jamak taksir, dan isim mankus, isim maksur. Namun perbedaannya cuma penerimaan tanwinnya saja. Ibrahimu, salah Ustaz Afwan. Ketika majrur yang berbeda. Ketika majrur dia berbeda. Jadi kita fokus ke majrurnya ya. Amira yang i'rabkan kita yang majrurnya ini. Oke. Zahaba Ismailu ila Ibrahima. A'rib. Ibrahima maf'ulun bih
majrurun wa alamatu jarihi al-fathah niyabatan 'anil kasrah li'annahu ismun ghairu munsharif. Dia bukan maf'ul. Kan ada ila tadi. Oh Zahaba iya, ya. Majrurun bil Ustaz. Majrurun bil fathah li'annahu ismun niyabatan. ghairul munsharif. Niyabatan 'anil kasrah li'annahu Ah. ismun ghairul munsharif. Nah, kalau kalian nggak belajar ini dan cuma mengetahui bahwasannya mansub itu hanya fathah, itu salah besar. Majrur bisa dengan fathah juga. Nah, itulah manfaatnya kalian harus menguasai bagan-bagan ini. Kalau kalian hanya mengetahui dasar, misalkan, Ustadz, kita diajar-ajar kan, diajar kita di pondok, majrur itu selalu kasroh. Tidak benar juga, tidak tepat juga. Nah, ini kan buktinya kalau majrur itu bisa dengan fathah, menggantikan posisi kasroh. Ketika dia berposisi ismul ghairul munsharif. Masya Allah, enak pelajaran nahu eh, kalau mudah memahaminya ya. Ya, ini tugasnya nanti seperti ini. Kalian bisa lihat di materi, ada kan di fitur materi pelajaran. Itu kan ini sudah Ustadz share nih buku ini. Nah, ini kalian buatkan Ustadz contoh, kalian sebutkan dulu al-asma al-mu'rabnya dulu. Nah, apa? Misalkan isim mufrad. Buatkan contoh ketika dia berposisi marfu, buatkan contoh dia ketika berposisi mansub, buatkan dia berposisi majrur, masing-masing satu aja. Masing-masing satu saja. Kemudian tidak melulu kalian boleh pakai posisi yang lain. Misalkan, Ustadz, saya bosan pakai fa'il, boleh kayak pakai mubtada? Boleh. Terserah. Mau pakai mubtada, mau pakai khobar, posisinya di khobar. Yang penting benar, tepat posisi dari rofa atau nasab atau jarnya. Dia kelompok rofa atau kelompok nasab atau kelompok jar. Tandanya juga harus tepat. Nanti kalau isim ghairul munsharif ketika jar ditaro zahaba Ismailu ila Ibrahimi. Nah, ini tidak tepat. Jadi harus sesuai dengan tanda yang sudah kita pelajari tadi. Kedudukan katanya harus tepat. Kan kedudukan kata sudah kita ketahui. Kedudukan yang rofa sudah ada. Kedudukan yang nasab sudah ada. Kedudukan yang majrur sudah ada. Tandanya ada berbagai macam. Tandanya juga ada berbagai macam. Di nasab ada berbagai macam. Di jar juga ada berbagai macam tanda. Afwan Ustaz, untuk Ya, untuk isim ghairu munsharif, boleh minta tolong dijelasin lagi sekali apa yang oke. dimaksud Apa ini maksud apa itu? isim ghairu munsharif? Oh ya. Ini yang nanya siapa? Amira ya? Ya, nah Ustaz. Oh, Liana. Liana, ya. Jadi isim ghairul munsharif itu, Liana, kan kita mengetahui bahwasannya asal kata dalam bahasa Arab itu yaitu berharokat dhammah. Terlepas dari tanda-tanda yang mempengaruhi kalimat atau kalimat tersebut. Ya. Makanya orang Arab mengatakan, ya, pukul rata semua kosakata yang kalian dapatkan selama pelajaran bahasa Arab itu dengan dhammah. Makanya kalian ketika hafal mufradat kan pakai dhammah semua. Babun, kitabun, masjidun, kolamun, libasun, sayyaratun. Semua pukul rata pakai dhammah nih. Nah, ada beberapa isim yang dia itu tidak boleh menerima tanwin. Tidak boleh ditanwinkan dia. Salah satunya nama selain orang Arab. Ibrahimu. Nggak boleh kita bilang Ibrahimun. Ismailu. Nggak boleh kita bilang Ismailun. Ishaku. Nggak boleh kita bilang Ishakun. Namun kalau nama orang Arab, boleh kita kasih dhammah. Muhammadun. Terus, apalagi nama orang Arab ya?
Yazidun, boleh. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nama-nama orang Arab, boleh kita domahkan. Ini di luar dari orang Arab ya. Itu isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu isim yang tidak boleh menerima tanwin. Tanwin itu bunyi nun di akhir kata yang membuat ada nunnya. Babun. Seakan-akan ada huruf nun sukun di akhir penulisannya. Babun. Ada nun sukun. Ada tambahan nun sukun di akhir kalimahnya. Berbeda ketika lafaz Ibrahimu. Nggak ada bunyi nunnya kan? Ibrahimu. Nah, ini namanya isim ghairul munsharif. Nama perempuan juga termasuk isim ghairul munsharif. Zainabu, Khadijatu, Aisyatu. Ya. Itu termasuk isim ghairul munsharif. Paham, Liana? Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Oh iya. Nah, itu ya PR-nya ya. Alhamdulillah, wah ini rekor nih paling lama belajar nih. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita menikmati belajar itu, waktu itu tidak terasa ya. Memang sesuatu yang berharga, sesuatu yang berkilau. Kalau kita memperolehnya dengan waktu yang lama akan melekat abadi. Namun sesuatu yang instan, yang ingin cepat-cepat kita dapati, itu cepat sirna. Kadang-kadang ada seminar, ikutilah membahas kitab hanya 10 menit. Membahas kitab hanya 1 jam, paham langsung. Mustahil. Karena belajar itu butuh at-tadarruj. Ya, butuh butuh proses ya. Butuh proses untuk mendapatkannya. Nah, insya Allah besok kita bahas. Kita masuk ke sorof besok ya. Jadi 2 hari selang-seling ya. 2 hari nahu, 2 hari sorof, 2 hari Jumatnya nahu, Sabtunya sorof. Jadi Ustadz akan kasih kalian materi yang banyak sebagai bekal kalian. Sehingga selama belajar sama Ustadz, semoga dengan harapan kalian belajar sama Ustadz siapapun, kalian punya bekal yang cukup dan menjadi murid yang tafawuk, murid yang punya keunggulan dari teman-teman yang lain. Ya. Terakhir ini ya, masih ada 2 menit lagi, 14:58. Ini yang alamatul bina'il isim. Nah, ini yang Ustadz sampaikan tadi. Mabniun ala sukun, ada yang mabni ala sukun, ada mabni ala dom, mabni ala kasri, mabniun ala fathi. Nanti Ustaz tanya, sebutkan, misalkan ada tes nanti, misalkan ada evaluasi pekanan. Nanti Ustaz akan buatkan evaluasi pekanan. Semua materi dari hari Senin sampai hari Sabtu akan Ustaz cantumkan di tes itu. Dan tesnya itu kalau bisa ya Amira, ya, salah satunya ya, mungkin terlewat. Nanti kalau sudah Ustaz share nih, misalkan habis, kadang-kadang Ustaz share-nya itu 20 menit setelah belajar ya, 20 menit setelah belajar. Langsung aja jawab, manfaatnya daripada kalian nanti jawabnya pas senggang sore atau malam, habis waktunya dia. Karena sistem ini soalnya, Ustaz nggak tahu cara setting sistemnya ini bagaimana. Ustaz sudah otak-atik cara merubah supaya lebih lama lagi cara jawabnya ya. Memang sistemnya Ustaz taruh 25 menit, ya 25 menit habis waktunya. 25 menit setelah menjawab, ya setelah menjawab. Nanti kalau muncul soal, apa tanda-tanda bina isim? Apa saja? Maka jawabannya ini ya, 4 ini ya. Adapun tanda-tanda i'rab banyak sekali tadi yang sudah kita bahas. Alhamdulillah, sekian materi kita pada pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Nakhtatim liqa'ana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.